Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Indramayu, Masya Allah. Terima kasih banyak juga buat semua yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini, Indis Ekonomi, yuk jangan gampang ngutang. Kita lanjut lagi, ada video tayangan lagi tentang point of view atau gambaran orang ngutang buat liburan. Seperti apa sih? Ini dia tayangannya. Ya ini macam-macam. Tadi istrinya yang mau ngutang buat liburan. Tapi kenapa ya kita lebih gampang bilang nggak ada dibanding nggak mau gitu? Oh iya, karena nggak ada itu adalah jawaban yang langsung mematahkan. Gitu ya. Iya, kalau nggak mau kan, berarti ini orang masih punya duit nih. Iya, masih bisa dibujuk gitu ya. Cari jalan lagi yang lain kan gitu. Tapi ini Masya Allah luar biasa. Ada tadi kita sebelum iklan kita bilang kalau bicara masalah tentang suami atau kita sebagai seorang ayah pengen membahagiakan keluarga, pengen beliin baju istri, pengen ngajak anak-anak liburan, tapi caranya dengan ngutang buat ngebahagiain keluarga. Itu boleh atau enggak hukumnya? Mau izin penjelasannya Ustadz Syam? Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Makasih Bang Fadli, Tabi Guru kami Ustadz Maulana, Habib Uthman, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Allahumma arhamna bil Quran. Membahagiakan keluarga adalah salah satu fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah dalam rumah tangga. Tapi dengan kewajiban tersebut Allah juga memberikan keringanan. Keringanannya apa? Berilah sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan tidaklah dibebankan kecuali memang yang telah diberikan Allah kepada sang suami tersebut. Kalau rizkinya memang belum bisa mengajak anak-anak jalan-jalan ya, seperti itu saja dulu, mungkin ditabung dulu ataupun mungkin ada perencanaan yang lebih matang sebelum berangkat jalan-jalan. Apalagi masalah jalan-jalan ini hanya 3 tempat yang boleh agak memaksakan diri, yakni Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. 3 tempat ini aja nih kata Nabi yang boleh agak memaksakan diri. Agak memaksakan diri itu kalau ada uangnya ya berangkat walaupun pas-pasan. Kalaupun harus ngutang mesti ada yang akan dipakai membayarkan tapi mungkin belum cair gitu. Jadi boleh dia mengutang dulu untuk berangkat umroh, untuk berangkat ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Nabawi. Dengan catatan dia punya sebenarnya harta tapi belum liquid, belum cair gitu. Maka subhanallah, jadilah seorang kepala rumah tangga yang tahu ilmu ketika ingin membahagiakan keluarga. Mungkin anak-anak itu justru lebih butuh daripada quality time bersama dengan keluarganya dibandingkan diajak main kemana tapi orang tuanya sibuk main handphone, dibandingkan diajak jalan kemana dengan uang hutang tapi ternyata emak bapaknya juga sibuk dengan handphonenya, tidak quality time terhadap anak-anaknya. Maka nafkah itu tergantung sesuai dengan kemampuan sang kepala rumah tangga atau ayahnya atau sang suami tadi. Lalu bagaimana dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain? Bahagiakanlah anak-anak dengan mengatakan taurithul adab khairum min taurithil mal. Memberikan, mewariskan daripada ilmu, adab, itu budi pekerti jauh lebih baik dibandingkan mewariskan harta tapi harta tersebut adalah hutang. Nauzubillah min zalik. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Ustadz Maulana, ya. Sebelum kita ada lanjut lagi, kita lihat dulu ada video tayangan nih. Apa tuh? Videonya tentang acara 7 hari wafatnya nenek, rumah duka diserbu warga. Kok bisa? Ini dia tayangan. Ya inilah resikonya kalau sampai ada yang ngutang, mungkin ya keluarga nggak tahu pas sudah meninggal itu jadi bahaya urusannya. Tapi indeks ekonomi sekarang ini serba kebalik. Ada banyak orang bilang ya mungkin dari dulu ya. Orang kalau lagi ngutang itu mau ngutang, aduh melas-melas sampai nangis-nangis. Semua dukanya diceritain. Pas giran waktunya jatuh tempo bayar, itu kita datang nagih. Dia ngegas. Dia ngegas. Galak banget.
Nah, bicara masalah tentang ngutang ya kan. Kalau kita ngutang, nauzubillah min zalik ya, kita ngutang terus kita tiba-tiba meninggal terus akhirnya ini utang nggak bisa lunas begitu aja, betul nggak Ustaz? Iya dong. Nah, katanya utang itu jadi waris. Waris buat keluarganya harus bayar. Dari mana? Nah, utangnya utang waris dari bapaknya yang belum utang, belum dibayar. Itu ditagih sama anak-anak, kayak gimana tuh ceritanya Ustaz? Mau izin penjelasannya? Tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sam. Tidak ada harta yang bersaudara. Saudara yang ada, saudara nggak ada hartanya. Dengerin baik-baik. Mohon maaf tanpa menggurui. Untungnya utang tidak jadi wajib untuk dibayar oleh ahli waris. Kecuali mohon maaf, ada warisan, jangan dibagiin dulu warisan sebelum nyelesain utang piutang dari yang meninggal dunia. Jadi poin pertama, selesaikan penyelenggaraan jenazah. Kemudian selesai, lihat berapa harta yang ditinggalkan. Kemudian selesaikan utangnya. Bayarkan nazarnya. Udah kelar semua itu, barulah dibagi warisan. Tidak boleh ada pembagian warisan sepanjang masih ada utang. Selesaikan dulu. Apakah utang bisa diturunkan ke ahli waris? Ya janganlah. Kasihan itu. Yang mana kalau dia tidak ada uang gimana? Tiba-tiba yang diwariskan juga ahli warisnya juga orang miskin. Jadi beban. Makanya masing-masing menanggung dosa masing-masing. Kecuali kalau dalam hal ini tadi sudah disampaikan oleh Habib Usman tadi, diupayakan kita sebagai anak berbakti. Salah satu bentuk bakti kita adalah melunaskan utang orang tua. Ya, mau nggak Bu? Senang nggak? Tapi pada saat itu ibu nggak punya apa-apa. Niat dulu aja katanya Ustaz. Kata ibu ini, niat dulu aja. Nah. Jadi mohon maaf, makanya tolong jangan meninggalkan anakmu dalam keadaan lemah. Sebaiknya mencatat. Sayyidina Ali mencatat, baru menyimpan di bawah bantalnya. Sebaiknya jangan pernah punya utang. Kalau bisa dicatat baik-baik. Catat baik-baik. Kenapa? Karena ini akan membahayakan buat kita. Termasuk ahli waris kita. Ustadz, boleh nggak ahli waris membayarkan? Bagus. Salah satu bentuk kemuliaan kebaikan dari ahli waris ketika dia ada niat untuk membayarkan utang orang tuanya ataupun neneknya. Jangankan utang neneknya, jangankan utang orang tuanya, utang orang lain pun bisa kita berkata nanti saya bayari. Oh bisa begitu? Bisa terjadi di zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah tidak mau menyalati orang yang punya utang. Bayangkan, Nabi tidak mau mensolati orang yang punya utang. Terus berkata salah seorang sahabat Nabi, ya Rasul, saya siap membayarkan. Oh iya, Masya Allah. Jadi harus ada keluarganya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi peristiwa tadi harusnya salah sebenarnya. Harusnya ada keluarga yang mengatakan, masih ada mayatnya, kalau ada utangnya hubungi saya. Bukan malah ngegas kalau ditagih. Hubungi saya, kira-kira dibayar gak hubungi itu? Hubungi aja. Hubungi aja. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana nih, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi ya, sebelum kita mendengarkan kembali tausiah, kita lihat lagi ada sebuah video tayangan Indis Ekonomi. Maksudnya ini dia tayangannya. Masya Allah. Mau komen apa sih sampai maju? Saya salut kepada orang-orang yang hidup sederhana tapi tenang. Karena kenapa? Tidak ada penagih. Oh iya benar juga. Daripada hidup mewah tapi ditagih-tagih. Nauzubillah min zalik. Makasih banyak Ustadz Maulana. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah ya. Indis Ekonomi bahkan saat ini katanya kalau kita hidup ngontrak, kayak tadi Ustadz Maulana bilang uang pas-pasan tapi nggak punya utang itu adalah merupakan nikmat yang terbesar. Itu benar nggak Bib tuh? Benar. Ini Masya Allah ya. Cuma kan banyak zaman sekarang ini orang yang punya target hidup nih. Harus punya ini, harus punya itu, harus punya begini, begitu. Wah, kendaraan pengennya upgrade terus. Nah akhirnya ngutang. Nah gimana biar Indis Ekonomi ini kita selalu bersyukur dengan yang ada tanpa harus ngutang sana sini. Mau izin penjelasannya, tepuk tangan buat Habib Usman. Fadhil Habib. Ya Khair Mas Fadli, Ustadz Muhammad Nur, Ustadz Syamsuddin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atah. Jelas di sini dijelaskan bahwasanya apa? Beruntunglah mereka yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana rizkinya merasa cukup. Dan di sini ketika dia merasa cukup rizki yang Allah berikan, maka dia adalah orang yang berhasil, orang yang sukses. Kesuksesan dimiliki seorang hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, merasa cukup atas pembagian Allah, dan nanti Allah tambahin. Nanti Allah tambahin. Karena dia apa? Karena dia qad aflaha man aslama. Dia berserah diri kepada Allah dan dikatakan dia beruntung. Dia beruntung. Oleh karena itu, beruntunglah mereka yang ekonominya pas-pasan. Ekonominya pas-pasan, merasa cukup, dan merasa Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya, gak punya hutang, gak pusing, beban gak ada. Mau makan nasi pakai ikan teri pun ada ayamnya, ada telurnya, enak. Oh, komplit. Tapi intinya apa? Intinya pakai sambal, jangan lupa. Tapi intinya apa? Intinya adalah bersyukur. Apapun yang dimakan nikmat, halal, berkah. Sholatnya nikmat, ibadah nikmat. Subuh gak ketinggalan, ibadah nikmat, zuhur, asar, maghrib, isanya on time. Ini yang berkah. Tetapi ketika banyak orang yang rizkinya dikasih kelebihan sama Allah, tapi gak sholat, anak-anaknya gak sholat, dapat duit yang gak halal, yang gak berkah, ini gak ada kenikmatan, celaka mereka, binasa mereka. Oh, tapi ada juga yang rizkinya banyak, sakhwatul agniya, dermawan, anak yang saleh saleha, ini masya Allah luar biasa. Jadi intinya apa? Jangan pernah iri apapun yang dimiliki Ustadz Maulana. Oh, apapun yang dimiliki Ustadz Syam atau Mas Fadli, jangan. Atau siapapun mereka yang kita lihat, mereka kaya raya, tetangga kita mampu, dia sodakohnya bagus, jangan iri. Tapi alhamdulillah ya Allah, semoga anak saya bisa kayak gitu. Amin. Alhamdulillah ya Allah, semoga saya bisa seperti itu. Intinya gitu. Jangan iri, biarkan. Itu rezeki dari Allah. Kalian punya kakak, punya saudara, punya teman, dia rezeki bagus, alhamdulillah. Semoga Allah kasih keberkahan. Sehingga apa? Mungkin ketularan sama kita. Intinya berkata baik, berbuat baik, berpikiran baik, jangan suuzon ataupun hasud, syirik, dengki. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Kita lanjut lagi. Waktu kita kasih kesempatan kembali jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya mau bertanya boleh, silakan angkat tangannya. Gantian dari sebelah sini Ibu. Iya boleh, Ibu yang di bawah ini boleh. Silakan Ibu. Iya boleh, izin. Maju ke depan Bu, sini Bu, dekat saya Bu. Iya di sebelah sini, silakan perkenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musannah dari Majlis Taklim Asy-Syifa, Desa Gadingan, Mekar Gading, Slieg, Indramayu. Tepuk tangan buat Ibu Musana. Ya, mau nanya sama siapa Ibu Musana? Saya mau nanya kepada Pak Ustadz Syam. Ustadz Syam. Wah, Syam. Ibu, guru tahsinnya nih, Oh iya, ustazahnya. iya Masya Allah. Kang Ustadz, pangapunten, secara hitung-hitungan dalam Islam berapa persen sih batas aman untuk hutang total gaji kita? Dari total gajinya. Total gaji berapa persen ya? Ya. Apakah kalau sudah sampai 50% gaji itu sudah lampu merah? Mohon dijawab Kang Ustadz. Terima kasih. Ya, lampu hijau 25% berarti. Atau lampu kuning. Itu aja Ibu. Terima kasih. Iya. Mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Musana. Tepuk tangan buat Ibu Musana. Silakan dijawab Ustadz Syam. Tapi guru Ustadz Maulana Habib Utsman, Bang Fadli, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu agama yang menyelamatkan fid dunya wal akhirah. Jadi bukan hanya urusan akhirat yang diselamatkan, tapi juga urusan dunia. Mana buktinya? Datang seorang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Allah kasih saya banyak harta di dunia ini.
dan saya hanya mewariskan kepada seorang anak perempuan sahaja ya Rasulullah. Maka dari itu saya rasa anak perempuan saya juga cerdas untuk mencari nafkah sendiri. Maka saya ingin sedekahkan seluruh harta saya Rasulullah. Kata Nabi, jangan kebanyakan semuanya. Kalau gitu 1/2 aja ya Rasulullah. Kebanyakan kata Nabi. Kalau gitu 1/3 aja ya Rasulullah. Itu pun sudah kebanyakan. Tapi sudah diizinkan sama Nabi SAW. Artinya 1/3 dari harta hilang dari 100% itu. Hilang 1/3 saja. Itu sudah banyak sekali kata Nabi SAW. Bahkan zakat kita saja dari 100% harta yang dimiliki itu hanya diwajibkan 2,5%. Kenapa? Islam itu mengatur kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Bukan berarti kita hanya mikirin akhirat aja. Pokoknya di dunia ini yang penting ini segala macam. Subhanallah. Tapi diatur segalanya. Nah, pertanyaan ibu tadi, bagaimana kalau urusan hutang piutang ini? Maka dalam Islam diatur bagaimana hutang tersebut. Yang pertama, niatnya memang untuk hutang. Niat dulu. Kalau orang niatnya untuk berhutang, pasti orang ini punya potensi untuk membayarnya. Kalau dia memang niatnya berhutang, dia pasti sudah punya perhitungan selanjutnya. Nah, nanti bulan segini baru saya bayar, insya Allah ada cair nanti bulan segini. Itu contoh orang yang benar-benar niat berhutang. Tapi kalau dia seperti berjudi, subhanallah, memang tidak ada. Dia kerjaan tidak ada, mungkin penghasilan ataupun yang tertunda tidak ada. Dia punya aset yang disimpan juga tidak ada. Berarti memang dari awal niatnya dia tidak mau bayar hutang. Kalau orang yang niatnya bayar hutang, dari awal dia sudah mikirin bagaimana cara membayarnya. Termasuk ini pertanyaan, dia punya gaji, subhanallah. Tapi kalau dia langsung semua dia keluarkan, habis gaji tersebut. Nih dia mau keluarin 50%. Selama 50%-nya masih aman buat nafkah sehari-hari buat keluarga. Selama 50%-nya aman buat dia beribadah sehari-hari. Aman buat dia kehidupan anak-anaknya, kehidupan istrinya. Ya berapa persen pun selama masih aman. Tapi kalau 10% saja dikeluarkan, sudah mengganggu kehidupan sehari-harinya, maka sebaiknya jangan berhutang. Hiduplah sesuai dengan kemampuan. Kalaupun tidak bisa punya rumah dulu, berhutang pun ngontrak pun tidak masalah. Kita lanjutkan setelah Indonesia Raya. Lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Waktunya kita kasih kesempatan jamaah buat curhat sekarang ya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ada ibu, siapa ibu di sini? Silakan perkenalannya, namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Inah dari Majlis Tahlim As-Sifah, Desa Mekar Gading, Indramayu. Tepuk tangan buat Ibu Ina. Mau curhat apa Ibu? Saya mau curhat, Pak. Iya Ibu. Saya punya anak tiri. Mm-mm. Itu udah umur 19. 19 tahun. Cuma Oke. dia itu cewek, Oh perempuan. perempuan. Tapi kayak laki-laki kelakuannya tuh. Kelakuannya kayak laki-laki tomboy. Boy, sering bawa cewek ke rumah, Oke. nginep, dimarahin itu nggak nurut. Oh. Udah lama sih, dimarahin sama bapaknya nggak nurut. Itu hukumnya apa? Sayanya kena impasnya apa enggak? Oke, ini berarti anaknya suami. Anaknya suami. Anaknya suami Tiri, ya. bawanya ya. Berarti ibu nikah Anak sama bawaan suami udah bawa suami. anak. Iya. Ya tapi ini Masya Allah, maksudnya zaman sekarang ini kan kita sebagai orang tua memang perlu khawatir. Mau laki-laki, perempuan nginep di rumah. Ada yang apalagi anak perempuannya agak ke laki-lakian. Nah ini bagaimana? Coba kita minta Ustaz Syamdul yang jawab, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang ibu sudah ada kecurigaan ke sana, maka ibu wajib sebagai orang tua, entah dia anak tiri, anak kandung, segala macam. Jangankan anak tiri, anaknya orang saja kalau kita lihat kezaliman ya kita memang punya kewajiban untuk menghalanginya. Iya. Kalau engkau punya kuasa dengan menghalangi dengan tanganmu, halangi dengan tangan. Artinya jangan bukan pintu. Subhanallah, kalau engkau mampunya dengan lisan ya nasihati dengan lisan, tentunya lisan yang baik, lisan yang mendoakan, lisan yang mendakwahi, kasih tahu kalau itu tidak boleh nak, haram nak, maka sampaikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, kalau tidak bisa memang dengan hati, artinya mendoakan, tidak pernah lepas mendoakannya, mendoakan agar dia menjadi anak yang baik-baik saja, anak yang salehah. Tapi kalau kata ahli-ahli parenting itu biasanya kalau anak seperti itu kurang sentuhan dari ayahnya, maka ibu dibanding ibu ngomong ke anaknya, mending ibu ngomong sama suami. Udah saya ngomong, udah Ya, dimarahin. berarti kurang. Kenapa Bu? Udah dimarahin, udah Dimarahin sama diomong. suami. Ya. Ya, ditambahin, Tapi masih belum. ditambahin lagi Bu. Selama Ah. masih hidup berarti masih kurang. Iya.
Ya Ustadz Maulana coba ditambahkan, silakan Ustadz. Gini, mohon maaf, yang namanya anak dalam dunia pendidikan tidak ada anak nakal, tidak ada anak bodoh. Kenapa tidak ada anak nakal? Karena tidak, artinya kenapa bisa nakal? Karena kurang perhatian. Ini pada kategori penyakit sosial. Ini kategori dalam agama, maaf ya, tidak boleh satu selimut. Satu selimut meskipun sesama jenis, tidak boleh. Jadi berpotensi ada namanya penyakit sosial. Apa yang ibu lakukan sudah tepat. Ibu udah negur, udah menyampaikan kepada suami, itu udah tepat. Betul. Belum, tidak ada kata-kata menyerah, enggak. Berdoa, usaha. Kalau saya sih gini solusinya, dekatkan anak ibu pada agama. Ajak anak ibu datang ke majelis taklim. Apalagi kan anak cewek. Dengan mudahnya, ibu ajak deh. Ibu ajak anaknya ibu pergi ke pengajian, ajak dulu jalan-jalan. Ibu agak lebih akrab. Gak mau. Ibu gini, ibu akrab dulu. Jangan langsung, ayo ke pengajian, enggak gitu. Maka ada sebenarnya gini, ilmu nenek sebenarnya. Ilmu nenek. Kita, Gimana itu? Mana nenek? Ada nenek? Ini nenek-nenek semua katanya. Iya. Ilmu nenek itu tidak pernah menyuruh. Oh. Nenek tidak pernah menyuruh, tapi nenek itu mengajak. Ya. Apa hobi anaknya ibu? Mungkin ibu, nasihat yang terbaik adalah ada 3 bentuk nasihat. 1, nasihat ketika seperjalanan. Ajak jalan-jalan. Kemudian ajak nasihati ketika saat makan. Ya. Kemudian yang ketiga, nasihati ketika akan tidur. 3 bentuk waktu nasihat paling bagus, Bu. Nah tapi gini Ustaz Syam nih, kita perlu juga garis bawahi dalam arti bahwa anak-anak semuanya juga harus paham nih. Bicara masalah menyukai sesama jenis ini, hukumnya nih bagaimana Ustaz Syam? Yang pertama sebelumnya kita tidak boleh juga menuduh langsung kalau Boleh. tidak ada bukti, tidak ada 4 orang saksi gitu ya, mesti terbukti betul dia sedang melakukan itu atau memang dia penyuka sesama jenis gitu ya. Tapi kalau sudah terlanjur menjadi pelaku dan tidak mau tahu, itu sebenarnya dia boleh dilemparkan dari Monas ke bawah. Mati dong. Iya, Auzubillah. pokoknya hukumannya subhanallah. Hukumannya sampai segitu ya? segitunya Sampai dalam segitunya. sebenarnya dalam Islam tuh. Aduh. Jadi selama orang masih hidup, selama itu berpeluang masih bisa tobat. Ya, jadi ibu ada Jangan baiknya menyerah, Bu. Selamatkan ya, selamatkan anak ibu. Oke Ibu Ina sini terima aja dulu. kasih, Ya Ustaz. terima kasih banyak Ibu Ina sini aja. Assalamualaikum. Ya sini aja jangan kemana-mana dulu udah Bu. Nanti kita lanjutin lagi pembahasan kita buat yang di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang indis ekonomi. Yuk jangan gampang ngutang. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.